Salam saudara-saudaraku, dimanapun kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Sebelum itu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Mengucap syukur kami bagi Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, lihat akan kerinduan hati kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kerinduan hati kami ini, dan kami berdoa agar firman Tuhan yang boleh kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami sebagai orang yang Tuhan panggil untuk percaya dan ikut melayani Engkau. Tuhan juga memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang melayani lewat renungan di pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus yang berkata-kata atasnya, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu bagi kami sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan harapan kami bagimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar kata-kata bijak mengatakan, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. John Hagen. Kata ini jelas memberikan pesan bahwa masalah adalah bahagian kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Namun kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang dapat memecahkan masalah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pelayan, saya juga pernah meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa. Namun ketika saya mengingat perkataan Yesus di atas kayu salib, ketika melihat kerumunan orang-orang banyak yang bukan hanya menyalibkan Yesus, namun juga mengolok-ngolok Yesus yang lagi menderita di kayu salib. Yesus berdoa pada Tuhan serta memandang mereka semua. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan ini bukan perkataan manusiawi, sebab saya saja yang menonton atau menyaksikan drama akan Via Dolorosa, penyaliban Tuhan Yesus. Saya sangat membenci akan reaksi tindakan orang-orang pada waktu itu kepada Yesus, karena itu sangat tragis, sadis, dan tanpa pri kemanusiaan. Demikian juga mungkin berita viral yang baru-baru kita dengar akhir-akhir ini, bagaimana vonis hukuman kepada Ferdy Sambo dan juga istri, di mana banyak orang mengatakan puas dan juga memberikan apresiasi kepada hakim. Namun bagi saya bahwa saya tidak bisa mengatakan apapun karena merasa bahagia atas penderitaan orang lain, meskipun mereka telah melakukan tindakan yang begitu merugikan. Terlebih pengetahuan kita itu terbatas. Kebenaran yang sejatinya itu Tuhan yang mengetahui bagaimana kronologis kejadian mengapa itu bisa terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus, ampunilah mereka, kerap kali menjadi sebuah pergumulan besar bagiku. Terlebih lagi ketika saya membaca kitab Injil, jelas Yesus memiliki kuasa, dapat melakukan mujizat-mujizat. Orang mati bisa dihidupkan, orang sakit disembuhkan, dan lain-lain. Namun tidak ada ditulis Yesus menggunakan kuasanya untuk menyakiti dan membuat orang-orang menderita. Meskipun salah seorang prajurit yang menyalibkan Yesus berkata, jika engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu.
Apakah Yesus melakukannya? Tidak. Dia menikmati penderitaan seperti nas renungan kita di pagi hari ini, Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, bukan karena tidak bisa melawan, namun dia memberikan dirinya menderita, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti induk domba yang lagi dipotong bulu-bulunya. Artinya itu kerelaan yang dijanjikan Yesaya yang menjadi penolong bagi umat Tuhan. Bagaimana Mesias itu menderita, penderitaannya itu adalah sebuah kerelaan mengatakan kasihnya kepada kita. Dan itu kita lihat dalam Yesus, bahwa ketika dia disalibkan, dia menikmati akan penderitaannya, dia menikmati akan reaksi orang-orang banyak pada waktu itu. Dia tidak melawan, meskipun dia merasa kesakitan, namun dia bisa berkata, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesaya menggambarkan penderitaan Yesus itu seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Dia pasrah, dia memberikan dirinya untuk dibantai. Dan digambarkan lagi seperti domba yang digunting bulu-bulunya. Ini sebuah penderitaan yang luar biasa di tengah-tengah kerumunan banyak yang menyaksikan peristiwa itu. Karena seekor domba yang dipotong bulunya, dia akan merasa menderita karena dia akan kedinginan, terlebih cuaca ekstrim yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Namun itu dengan sukarela dia memberikan dirinya untuk bisa memiliki arti dan makna bagi orang lain. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tanpa Tuhan di dalam dirinya, tentu ini bukan perkara yang mudah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nas renungan ini kita diingatkan kembali, jangan pernah lelah melayani Tuhan, jangan pernah surut meskipun ada tantangan yang kita hadapi. Jangan pernah berjalan sendiri, tapi berjalanlah bersama Tuhan. Yakinlah di dalam Tuhan segala perkara dapat kita tanggung. Tuhan tetap menyertai, demikian janjinya kepada orang-orang yang percaya, yang mengikuti dia sebelum dia naik ke surga, bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi tetap percaya, tetap layani Tuhan. Meskipun ada begitu banyak tantangan, bahwa dalam tantangan itu kita akan merasakan bagaimana kasih kuasa Tuhan nyata dalam perjalanan, dalam tuntunan kehidupan kita. Tetap semangat saudaraku, apapun yang kita hadapi saat ini, tantangan apapun yang kita rasakan, ada Tuhan yang tetap memperhatikan dan akan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman Tuhan di pagi ini. Penderitaan yang Tuhan rasakan di dalam Yesus menjadi teladan hidup kami, agar kami boleh merasakan tuntunan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun berada dan yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan teguhkan iman mereka untuk tetap bersandar dalam pimpinan Tuhan, terlebih yang sedang menghadapi berbagai tantangan pergumulan kehidupan. Kami memohon, biarlah Tuhan yang menuntun mereka, menguatkan dan menyertai mereka, agar tetap bersandar kepada Tuhan dan merasakan tuntunan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Parindu dan Pos PI GBKP Sungai Asam di Kalimantan Barat. Tuhan memberkati pelayanan gereja GBKP di Parindu dan Sungai Asam. Kami berdoa agar tetap terjalin kerjasama dan sinergitas yang baik di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja GBKP, sehingga menjadi kesaksian hidup di mana gereja ada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap keluarga jemaat dan pekerjaan jemaat yang ada di Parindu dan Sungai Asam.
Kami berharap agar tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan. Dan Tuhan juga tolong akan tantangan pelayanan yang ada di GBKP Parindu dan Sungai Asam. Kami berharap agar tantangan gereja jangan membuat kendor semangat pelayanan memberitakan Injil Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami, bila kiranya Tuhan Yesus memberkati doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Putra Allah yang hidup. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dimanapun kita berada, apapun situasi kita, Tuhan tetap menyertai kita. Amin.